Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Teofilus Himarmata. Saya anak sekolah minggu dari GKP Tanjung Morawa. Sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita, Kau memfokuskan kami ke cerita agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan ceritanya, yuk kita baca dulu yuk. Dari mana cerita ini diambil? Cerita ini diambil dari Daniel 6 ayat 1-8. Gua singa. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Oke teman-teman, sebelum kita ke cerita Daniel di gua singa, yuk kita cari tahu dulu yuk dari mana si Daniel ini. Daniel berasal dari bangsa Yehuda. Pada saat itu teman-teman, bangsa Yehuda itu adalah bangsa yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dan pada saat itu bangsa Yehuda dibawa ke kepemimpinan Raja Yoyakim. Mereka sangat sombong dan melupakan Tuhan dan malah menyembah berhala. Lalu Tuhan pun marah dan Tuhan pun mengutus pasukan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Karena ketidaksetiaannya, akhirnya bangsa Yehuda pun kalah dan dibuang ke Babel. Yang dibuang adalah rajanya, keturunan raja, bangsawan, serta orang bijaksana dan orang-orang berpenampilan menarik. Di Babel orang-orang bijaksana pun dipilih, termasuklah si Daniel dan 3 temannya yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Di Babel mereka diberikan nama baru yaitu Daniel dinamakan Belsasar, kemudian Hananya dinamakan Sadrak, Misael dinamakan Mesak, dan Azaria dinamakan Abednego. Singkat ceritanya, pada suatu malam teman-teman, Raja Nebukadnezar itu bermimpi, namun dia tidak tahu apa mimpinya. Lalu semua orang bijaksana di Babel pun dipanggil, namun salah satu dari mereka pun tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya Daniel pun datang dan mengartikan mimpi tersebut dan berhasil. Setelah berlama-lamanya kepemimpinan Raja Nebukadnezar, akhirnya Raja Nebukadnezar pun meninggal dan digantikan oleh anaknya, teman-teman, yaitu Raja Belsasar. Teman-teman tahu Raja Belsasar ini sangat sombong loh. Dia bangga atas kemewahannya di istana. Dia terus sombong. Pada akhirnya Tuhan pun marah dan menuliskan sesuatu di dinding. Seperti ini ya gambarnya teman-teman. Mereka pun sangat ketakutan pada saat itu dan menyuruh siapapun untuk dapat mengartikannya akan diberikan hadiah. Semuanya gagal. Dan lagi-lagi Daniel pada akhirnya berhasil mengartikan tulisan tersebut. Lalu kagumlah Raja Belsasar dan diserahkan hadiahnya kepada Daniel. Pada malam itu juga Raja Belsasar pun meninggal dan digantikan oleh Raja Darius orang Media. Raja Darius memulai kepemimpinannya sebagai raja pada umur
62 tahun. Dia mengangkat banyak wakil-wakil raja dan di bawahnya 3 pejabat tinggi, yang dimana salah satu dari 3 pejabat tinggi tersebut adalah Daniel. Setiap tahun mereka harus memberi laporan, dan si Daniel ini adalah pekerja yang paling bagus, sehingga Raja Darius pun senang. Tetapi pejabat tinggi dan wakil-wakil raja lainnya merasa iri kepadanya, lalu menyusun rencana untuk menjebak Daniel. Pada akhirnya, setelah mereka temukan kelemahan Daniel, mereka pun bergegas menemui Raja Darius. Mereka menyampaikan bahwa dikeluarkan sesuatu perintah bahwa barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan dan kepada dewa-dewa lain ataupun manusia, mereka akan dilemparkan ke gua singa. Setelah dibuat titah tersebut, mereka bergegas menuju tempat Daniel, dan benar saja Daniel sedang menyampaikan permohonan dan memuji Allah. Mereka bergegas lagi menemui Raja Darius dan menyampaikan hal tersebut. Raja Darius menjadi sangat sedih karena Raja Darius sangat menyayangi Daniel. Pada malam itu Raja Darius menjadi sangat stres dan dia tidak bisa tidur. Pada keesokan harinya, kejadian pun tidak dapat terelakkan. Daniel pun pada akhirnya dimasukkan ke gua singa. Nah, sebelum dilanjut teman-teman, ini adalah contoh gambar gua singa yang tempat di mana Daniel dijatuhkan. Pada akhirnya setelah dimasukkan, mulut gua pun ditutup. Pada hari itu juga Raja Darius pun menjadi sangat sedih. Dia khawatir tentang Daniel. Dia tidak memanggil penghibur-penghiburnya dan dia tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya pada pagi-pagi sekali, Raja Darius bergegas ke gua singa dan berkata, "Hei Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu berhasil menyelamatkanmu dari gua singa tersebut?" Jawab Daniel, "Ya Tuanku Raja, Allah telah mengirim malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa tersebut agar tidak bisa memakan ataupun menyakitiku." Lalu teman-teman, Raja Darius pun menjadi sangat bersukacita karena hambanya yang setia telah berhasil diselamatkan oleh Allah. Dia pun memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dan mencari orang-orang yang menyarankan titah tersebut dan menyuruh mereka untuk memasukkan orang-orang tersebut beserta istrinya ke dalam gua singa itu. Teman-teman tahu tidak, sebelum nyampe di dasarnya, mereka sudah diterkam oleh singa hingga tulang-tulang mereka pun remuk. Setelah itu teman-teman, Raja Darius pun mengeluarkan perintah agar setiap daerah yang berada di kekuasaan Babel harus menyampaikan permohonan dan memuji Allahnya si Daniel. Baiklah teman-teman, berakhirlah kisah Daniel di gua singa. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah untuk selalu percaya dan menyampaikan permohonan serta memuji Allah apapun keadaannya. Dengan begitu, sesulit apapun keadaanmu, maka Tuhan akan membantumu keluar dari masalah tersebut. Baiklah teman-teman, kita akhiri cerita kita kali ini dengan doa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami. Kami telah selesai mendengar cerita tentang Daniel di gua singa. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran untuk kami agar lebih bersungguh-sungguh dalam memuji nama-Mu Allah. Lalu agar tetap kami beribadah dan apapun keadaannya kami harus selalu memuji-Mu. Dengan begitu Allah akan menyelamatkan kami dari keadaan tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman, sampai sini cerita saya. Sampai jumpa lagi. Shalom.